mama alim ulama jadi pandai sudah berjalan negari kapai sampai kamu ke pulang sampai itu umumnya bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudara tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala jemaah maghrib yang mudah-mudahan dirahmati dimuliakan dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diizinkan untuk hadir di rumahnya yang mubarakah ini untuk membuktikan bahwa diri kita adalah hambanya yang hina, yang membutuhkan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita rendahkan diri kita, sujud pasrah menghadap kepadanya, sekaligus menunjukkan bahwa kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar, yang maha agung. Kita ini kecil. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha besar, urusan kita kecil. Allah yang maha besar, pekerjaan kita kecil. Allah yang maha besar, seluruh urusan kita tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dunia pun seandainya dalam genggaman kita, maka nilai dunia ini kata Rasulullah hanyalah seperti sayap nyamuk sebelah. Tahu nyamuk bu, rangi bahasa awaknya. Hanya seperti sayap nyamuk sebelah. Makanya timbangan dunia dan isinya itu kata Rasulullah SAW, nilainya itu tidak lebih baik daripada 2 rakaat salat sunat sebelum subuh. Hanya seperti itu nilai dunia. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunat fajar, salat sunat qabliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Karena itu barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki ke masjid, diizinkan untuk sujud, membesarkan asmanya, mengagungkan namanya, diberi kesempatan beribadah, diberikan badan yang sehat dan diberikan rezeki yang cukup sampai besok pagi, maka seolah-olah dia sudah memiliki dunia dan isinya. Seolah-olah dia sudah memiliki dunia dan isinya. Kenapa? Karena keperluan kita itu sedikit. Makan minum awak palai kanan lampe 10 tahun kate barabana lah. Sapir yang kacik kadang-kadang. Itulah diagaan lo di Pak Dokter tuh mah. Nggak boleh makan rendang, nggak boleh makan gulai, nggak boleh makan iko, kopi nggak boleh ledo, teh nggak boleh mani. Kesudahannya minum air putih, jo nasi putih ya. Kebutuhan kita itu sedikit. Dan kadang itu nafsu kita. Karena itu bagi kita yang beriman, memandang dunia ini tidak lebih bernilai dibandingkan 2 rakaat salat sunat sebelum subuh. Tidak lebih bernilai daripada sayap nyamuk. Itu. Dalam ibrah yang lain, dunia itu seujung kuku saja. Tidak ada nilainya sama sekali. Dunia ini bagi orang beriman hanyalah tempat untuk mempersiapkan bekal hidup sebelum mati. Sebab kalau sudah mati, stop mempersiapkan bekal. Nah, kini di atas dunia ini kita disuruh, diperintahkan mempersiapkan bekal kehidupan kita sebelum kita mati. Karena sesudah ini, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Sesungguhnya sesudah ini kalian semua akan mati.
akan menjadi mayat. Ada waktunya kita dikeluarkan dari rumah kita sendiri. Meskipun masih ingin menahan, istri ingin menahan, ada waktunya orang harus mengeluarkan kita. Capek lelai, kedua lelai. 3-4 bulan sesudah itu ada lagi yang menggantikan posisi kita. Lah batanya orang, udah nanti ni ke orang mah dimasuk bu anan lah mati itu ndak nyeta-nyetanya le doh. Jo kuburannya ndak tentu le doh. Ada waktunya kita dikeluarkan dari rumah kita, ya awak nan membuat. Kita yang bangun, kita yang memeras keringat, membanting tulang membangunnya, tapi orang akan mengeluarkan kita. Lalu digantikan oleh orang lain dan mereka yang menggantikan kita tinggal menikmati saja. Nah, itu kau ingatlah, hati-hatilah supaya kita tidak tertipu. Nah itu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kesempatan ini sampai waktu Isya masuk kita sampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan keimanan. Hadis-hadis tentang keimanan. Kita tinggalkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang dasar-dasar keimanan. Ibu itu sudah pasti mengerti apa-apa, sudah pasti mengerti ya, bahwa bunyan Islam wala khamsin ya, tentang rukun Islam itu yang 5 ya, tentang iman an tu'minu billah dan seterusnya, tentang iman itu percaya kepada Allah, malaikat dan seterusnya, yang rukun iman yang 6 itu kita tinggalkan, kita anggap itu sudah kita pahami bersama. Kita masuk ke hadis yang pertama. Rasulullah SAW mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Al-yazidu bitta'ah, iman itu naik dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiyah, dan iman itu turun dengan maksiat atau dosa. Berarti iman kita itu dalam ibrah yang lain itu seperti bola dalam genggaman anak kecil. Bola di tangan anak kecil, nyesipak ke sana kemari, nyampehan ke sana kemari dan seterusnya, sehingga bola itu kadang di atas, kadang di bawah, kadang cair, kadang aman-aman saja. Iman itu serupa itu. Dia bisa naik turun, bisa keluar masuk dari hati kita. Sehingga sewaktu-waktu iman kita bagus, kuat, di waktu yang lain iman kita rontok sampai habis, sampai ke akar-akarnya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, tapi jangan khawatir, meskipun iman itu naik turun dalam hati kita, tapi Rasulullah tunjukkan caranya. Al-yazidu bitta'ah, kalau mau iman itu naik, iman itu meningkat, caranya bitta'ah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengerjakan sekalian perintahnya, menjauhi sekalian larangan-larangannya. Nah, itulah yang disebut dengan takwa. Ittaqullah bima amarakumullah, tak mengerjakan perintah Allah. Ittaqullah bima nahakum, takwa dengan meninggalkan larangannya. Jadi kalau mau mempertahankan iman, caranya ya taat kepada Allah, kerjakan ibadah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berteman dengan orang-orang yang taat, datang ke rumahnya, ke masjid, setiap hari membaca ayat-ayatnya,
berkomunikasi, berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat firman-Nya, lewat ayat-ayatnya Al-Quran. Semua itu adalah cara meningkatkan keimanan kita. Dan iman itu juga bisa rontok, bisa turun dari hati kita, habis, tak bersisa. Dengan apa? Bil maksiyah. Dengan bermaksiat, dengan dosa. Karena itu dosa itu kata Al-Faqih, dosa itu seperti satu titik noda. Satu dosa, satu titik noda di dalam hati kita. Dua dosa, dua titik noda kita. 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka akan semakin banyak noda kita. Kebanyakan noda akhirnya penuh dengan noda. Sehingga hati itu kemudian menjadi mati, menjadi keras. Kahiyakal hijara au asyaddu kaswah. Sehingga hati itu mati keras seperti hijara, seperti batu hitam. Au asyaddu kaswah. Bahkan lebih keras dari batu. Kalau terlalu banyak dosa, maka menyebabkan hati itu mati, mengeras, sehingga lebih keras dari batu. Kalau hati kita mati, siapa saja yang menasihati, niscaya tidak masuk. Di bawah iyo niscaya tidak bisa. Suami istri ada masalah, akhirnya duduk bersama iyo tidur. Kalau salah satunya mati hatinya, tidak bisa menerima. Orang rumah lah banci juga kawak baru mulai mengece aja kece orang jangan mengece aja dah ancantok saya dan tidak percaya dah. Akhirnya mengece awak naninya tidak percaya. Mengece tidak mengece naninya tidak percaya. Salah satu tanda kematian hati. Menutup hati dari pintu kebenaran. Itu. Karena itu salah satu tanda orang-orang yang munafik itu, yang pertama batalal haq. Salah satu tanda orang-orang yang sombong itu batalal haq. Dia membantah, tidak mau menerima kebenaran. Itu. Yang kedua, merendahkan manusia, menganggap enteng orang lain. Sehingga sekali salah saya taruh. Sekali karena ikut kicua dia udah rasa mengicua taruh. Sehingga dia mengicua lah dah, dia lah tahu juga udah pengicua. Ancantok saya. Sekali salah, tidak ada pintu maaf lagi. Seolah-olah seterusnya salah. Padahal itu tanda kita sudah dihinggapi penyakit namanya penyakit sombong. Padahal tadi iman itu naik turun. Nah, maka ketika orang berdusta, mengicu awak, baduto dan segala macamnya, maka bukan berarti dia berbohong terus menerus. Bukan berarti mengicu seterusnya. Tapi ketika itu imannya sedang di titik paling rendah. Sedang turun. Dan di waktu yang lain imannya berada di titik paling tinggi. Nah, makanya menjaga iman supaya tetap di atas. Caranya kata Rasulullah bitta'ah, dengan melakukan ketaatan. Nah, kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah itu dua, ada yang perintah wajib,
harus kita laksanakan, tidak boleh tinggal, dan ada perintah yang sifatnya sunnah. Nan sunnah kok bara bisa diawak semakin banyak semakin rancak. Tapi kok tidak bisa banyak-banyak, jangan tinggal habis. Jangan batinggan sadanya. Kerjakan bara bisa diawak. Tapi yang hukum, yang perintah yang sifatnya wajib, itu tidak ada alasan. Mesti kita kerjakan. Karena itu Buya Hamka mengatakan, kalau ingin melihat orang Islam, lihat ketika pagi hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, ingin mencandik bara banyaknya orang Islam di alahan panjang di jorong namanya jorong alahan panjang, candik pagi hari di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ndak mungi musajik kok sampai ke belakang, sampai ke tampe wudhu tuh, sampai ke tampe parkir, candik ke alusta moda itu yo, candik ke Baitur Rahman moda itu yo, candik ke ummi, sampai ke lapangan parkir. Ingin melihat orang Islam, lihat di dua waktu itu. Tapi kecil Buya Hamka, tapi kalau ingin melihat bara banyak orang beriman di suatu kampung, di suatu negeri, di alahan panjang jangan lihat datang di waktu pagi, waktu subuh, sabara nanti sebanyak itu nan beriman. Sebanyak itu orang beriman. Karena itu Rasulullah menyampaikan, asqalus salati ilal munafiq, salat yang paling berat untuk dikerjakan oleh orang munafik, min akamatil isya wal subhi, adalah mengerjakan salat isya was subhi dan salat subuh. Dua salat ini sungguh sangat berat bagi orang yang munafik. Makanya kan di mana-mana kadang maghrib rami, isya separuh itu tinggal. Di masjid lain maghrib rami, isya tinggal 3 orang lah. Tukang azan surang, tukang kamat surang, imam surang. Ada tinggal berdua leh. Tukang azan kamat surang, imam surang. Itu. Karena itu jaga dan pelihara nan dua waktu ini. Tentu nan 5, tapi yang membutuhkan perhatian lebih, karena itu tadi Rasulullah sudah memperingatkan, nan paling bare bagi orang munafik itu isya dan subuh. Isya dan subuh. Isya ku acok tagadai, apalai ku ada acara nonton bareng, itu isya ku dibawa lalu sana. Azan lah, kamat lah, dan dari awal tibo duduk situ maunjul baselo. Ada acara barande, tentu di awal nan isakul. Maghrib itu masih bisa kita jaga, nan isakul indah. Apalagi awak kok memanggi rata-rata sudah maghrib. Harusnya sudah isya leh. Saya tunggu yuk, akhirnya sudah isya aja mulai. Abiju 2 batang rokok menunggu kawan masuk waktu isya leh. Awak lah duduk baselo sinan. Baka tagak lah. Acok tagadai. Makanya itu berat bagi kita yang imannya keluar masuk, imannya angin-anginan, alias bahasa kasarnya munafik. Nah itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertahankan iman kita dengan 2 cara tadi. Taat kepada Allah caranya 2, kerjakan perintah,
Yang kedua, jauhi larangan. Kalau kemudian ada ketentuan dalam hukum fikih, kalau belum mampu mengerjakan perintah, jangan sampai mengerjakan larangan. Nah, kalau belum mampu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengerjakan larangan. Nah, makanya metode Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara bertahap itu mode itu. Ya, tentang perintah salat disuruh la taqrabus salata wa antum sukara, jangan engkau mengerjakan salat selagi engkau dalam keadaan mabuk. Karena zaman dulu orang Arab itu suka mabuk-mabukan. Jadi jangan mengerjakan mendirikan salat selagi engkau mabuk. Kenapa? Karena menjauhi larangan Allah itu baik. Padahal mengerjakan perintah. Mengerjakan perintah itu berat, tapi lebih berat lagi meninggalkan larangan. Baru kemudian sesudah itu turun perintah mutlak, pengharaman secara mutlak tentang minuman yang memabukkan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Sehingga minuman khamar, minuman keras yang memabukkan, narkoba dan sabu-sabu dan seterusnya, judi dan seterusnya. Itu berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah atau ramal-meramal dan seterusnya. Rijsum min amali syaitan adalah amal perbuatan setan. Kenapa bertahap? Karena meninggalkan kebiasaan itu payah. Judi misalnya, itulah rata-rata orang yang mengerjakan itu laikan saja. Bahkan ada di Tanpe apa di Surian itu, apa gaya tatangko main judi sementara kopiah putih masih lakai di kapal. Sudah sembahyang isya berjamaah ndak pulang ke rumah sehingga ke kadai kemudian main judi apa sawahnya pai mampu dalam keadaan kopiah lakai di kapal. Sudah sembahyang tapi kemudian main. Kenapa itu terjadi? Meninggalkan kebiasaan buruk itu, menjauhi larangan Allah itu baik dibandingkan mengerjakan perintah. Nah itu sebabnya kita sudah selesai salat tapi masih bisa berdusta, masih bisa dia memicu orang. Kenapa? Karena meninggalkan dosa, menjauhi larangan Allah itu sangat berat. Makanya syaratnya dua tadi, tidak cukup mengerjakan perintah Allah tapi kemudian menjauhi larangan. Itu. Kalau bertemu dua perkara, yang satu perintah, yang satu larangan, maka diutamakan meninggalkan larangan. Bertemu ada dua perkara, satu mendatangkan manfaat, satu mendatangkan mudarat, maka diutamakan yang menghindari mudarat. Itu. Iko ndak mabuk-mabuk Ustaz, mangiangian badan nagari alahan panjang pidingin. Kece. Aturan agama kita sudah ada. Idza ta'aradal mani wal muqtad qubilal mani. Apabila berkumpul dua perkara, yang satu perintah, yang satu larangan, maka diutamakan menjauhi larangan. Idza tama'ad darar fa'alaikum bikhafid dararain. Apabila berkumpul dua mudarat, maka diutamakan menjauhi mudarat yang paling besar.
mabuk-mabukan, menenangkan pikiran kece. Bentuk orang fly, istilahnya fly. Orang tabang pangana dia, ndak tantu masalah, hilang masalah. Ince mato sirah, kapalo manakua, mana itu. Ndak ada saya masalah. Bajalan lunglai dan segalanya. Masalah hilang sabanta gara-gara mabuk. Tapi mabuk lebih besar mudaratnya. Maka didahulukan meninggalkannya. Nah, judi mode itu puluh kece orang ndak main judi iseng-iseng tanya ke Ustaz. Namanya selingan. Istirahat minum kopi sambil manoka atau sambil kaladang. Iduan jo HP kan bisa ditinggal sambil mainan namanya nan bunyi-bunyi orang Cina tuh. Namanya tuh bahasa awal dia nantang chip atau domino online kinilah canggih pulo ya, maisi membali namanya itu pakai rekening luar biasa. Istilah-istilahnya istilah agama sadonyo. Ndak ada membali Ustaz menerima sedekah renyo. Judi pakai istilah-istilah agama luar biasa dan itu pelakunya khusus kita di Indonesia itu lebih separuhnya Islam. Alasannya ndak main judi, ndak ada yang merasa main judi, ndak marugian orang tuh. Ndak lo mabian hari, bila ndak ada karaja itu pada paniang. Idean itu. Bisa kan desada ditinggal di panduanginya bajalan dia seorang awak pai. Dicandi-candi dari jauh. Nauzubillahi min dzalik. Dan sudah memakan banyak korban. Termasuk di wilayah olahan panjang. Ya, Bu. Nah, ada korbannya. Ada yang sampai bakujui atau minum racun. Ada yang sampai bercerai suami istri. Ada yang sampai dililit utang sampai sebalik pinggang. Gara-gara itu judi ya. Makanya ada bandar judi online ke Tangko. Kemudian diwawancara oleh polisi. Lai ada nan menang. Ndak ada dok Pak. Baku ada juga nan mendapik tuh nan menang. Itu disuruh diagih menanglah supaya orang tertarik. Diagih disangaja nyem menanglah sekali kini. Sekali menjujui 10 kali KO. Sudah didesain. Tidak ada bandar judi yang ingin rugi. Dan bandar gadangnya itu nan orang Cina lah masuk Islam kini. Pemilik bandar judi gadang di Thailand. Kini lah masuk Islam. Lah baraja agamonyo lah pandai mengaji. Lah bisa baca ramah. Nan awak. Nan sekedar ikut-ikutan. Masih 1 sampai kini. Pitinya bamiliar punya campaan teh. Dan memulai hidup dari nol balik. Nah, itu. Jadi kalau ada sesuatu yang itu kan hiburan kece, iseng-iseng hiburan. Kan ada manfaatnya. Pada panik memikirkan masalah, anca main itu. Manfaatnya ndak barah. Tapi mudaratnya luar biasa. Maka menghindari mudarat itu diutamakan, didahulukan daripada mau ngambil manfaat. Abadi awak kini, adi awak tuh kok ada orang nan mode itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, main judi di sandiang mato awak kok, di pangka poncai dong awak, jangan dicandi izah. Jangan dicandi. Karena Rasulullah SAW mengatakan marra'a mungkaran. Apabila engkau melihat kemungkaran, kemaksiatan orang nan babuik dosa, fal yugayyirhu biyadihi, maka cegah dengan tanganmu.
cegah dengan tangan. Ada kawan ambo kawan Saudara Rizal di Padang garin mahasiswa UIN Imam Monjol merangkap garin di Musaji. Ada dari rumah kamu saja itu ada di simpang sampai orang main apa namanya, main judi, main domino, main iko, taruhan, yoker dan seterusnya sampai tengah malam. Begitu dia lewat, nada orang di situ, nyampean-pean, nyelantiangan meja, nyecampaan, nyepatahan kakinya. Itu beliau gayir hubiyadihi. Cegah dengan tanganmu. Di awak ndak di kandangan orang. Yang penting tetandu laku mie ayam jalan. Nah, kok kan ndak urusan awak orang main judi itu. Padahal disuruh mencegah. Tadi ada manfaat, dapat PT, dapat labo dan seterusnya. Tapi ada resikonya. Orang main mengerjakan perbuatan setan di rumah awak, maka tugas awak bukan mengambil manfaat, tapi mengambil kubilal mani, mencegahnya. Itu yang pertama. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Ndak kalau mencegahnya dengan tangan, cegah dengan lisan, dengan nasihat lagi, nasihat. Jangan main. Kau nak main jo jangan disiko, pindah. Ku rumah den mah tampe ba ibadah, di hati rumah ko awak sembayang jo mengaji, ajan bacampur jo main judi disiko. Kau nak iyo jo ndak dapet lo di den mana gando, apailah ndak selain di rumah ko. Ndak bisa aja tangan dengan lisan lagi. Apalagi orang kini dinasihati. Dinasihatinya pandai lo pada awak. Cie di awak 10 di inyo. Ndak urusan angku kok. Kok nak beribadah, kok nak kamu saji, kok nak mengaji, kaji saya lah nan dibaca. Apa itu lah sembayang nan padok kawan jan dia. Jangan diurus. Jadi seolah-olah tidak diurus. Padahal kalau timbul turun ujian, turun musibah, musibah itu tidak hanya menimpa mereka, tapi menimpa ke sebagian besar orang-orang yang beriman. Do awak-awak nan di masaji kok kanai. Jadi galo do disangka. Minggu lalu sengaja lewat ke situ untuk sengaja pai mencalik segadang-gadang batu jejak galo do itu. Nauzubillah. Sepanjang sejauh mata memandang ilia batang air itu batu-batu gadang dan entah dari mana datangnya. Habis hawa orang sepanjang ilia batang air itu. Apakah nan karena itu hanya orang nan berdosa? Indah. Bahkan sebagian besar nan mati itu bisa jadi itu orang-orang yang taat, orang-orang nan sembahyang, orang-orang nan tamusajid, orang-orang nan berzikir, orang-orang nan mengaji. Bisa jadi sebagian besar korbannya justru orang yang tidak berdosa. Nah itu. Makanya Nabi Musa protes kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bakal turun musibah, bakal ndak untuk orang kafir Baku harus karena ilo orang-orang nan beriman, karena ilo sawa orang-orang nan kamu saja kok unik menjadi nyepageh le bawang, apalagi bawang sedang murah ini. Baku ndak ladang bawang orang nan ndak kamu saja itu nan diagian kau le orang nan rajin ke istiqamah kau baku dapet karena iyo. Allah tidak menjawab Nabi Musa. Meskipun Nabi Musa itu berbicara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Musa berbicara langsung dengan Allah. Tapi Allah itu menjawab dengan satu peristiwa. Diperintah Samui. Naiklah kalian ke kaki Nabi Musa itu. Suuk kida kakinya. Naik saya. Jangan menggigit. Naik saya. Ala sampai kapau Nabi Musa lapanu kaki suruh saya anak buah engkau dikecian ke Raja Sem gigi lah kaki Nabi Musa itu agak 2-3 ikut ada di antara kalian, tapi nan naik itu baratus naik bersama-sama nan menggigit tibo di karena gigi disambui kok barat dia itu kok sambui api nan menggigit ndak tentu di Nabi Musa kok nyepilin sadoe
Sehingga abih nan manggigi nan ndak manggigi nan sekedar merayap memanjat kaki Nabi Musa abih sadon mati dek Nabi Musa hanya betuan dua abih samui baru ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu samui nan naik ke kaki engkau banyak atau seketek banyak ya Allah sebanyak itu lalu menggigit sadar indah ndak baik itu nan menggigit atau bako engkau bunuh sadar karena jangan ndak menggigit nan paling banyak kan naik nan menggigit tiga nan mati berarti banyak nan ndak satu nan mati mode itulah Allah menurunkan bencana ke suatu negeri itulah pentingnya dakwah agama nasihat agama mencegah kemungkaran kok kita tegakkan nahi mungkar di atas rumah awak dalam keluarga awak di masjid awak di kampung di korong awak sebab kalau musibah datang dah ada kalau datang dah ada pandai memilih aiko sawangku garim mah Amailah lah kalau Allah mau ada ikut ndak ada lu paluru selesai deh aiko ladang ustaz mah ilaan lah ndak ada tuh dia nabi ya sama tuh Nabi Musa aja samui tadi karena itu kalau ada dinasihati kena masuk sarugo salah seorang sembahyang salah seorang anan doso kami nan kamenangguang itu nan kecenya tuh nan kece Rasulullah kok ada maksiat di muka awak tugas awak kok layak ada kekuasaan layak ada kekuatan awak larang kok itu anak awak kok itu menantu awak di atas rumah awak larang ndak kalau melarang jokasa ajan di atas rumah kau pindah ndak aja bisa mode itu fa illam yastati fa biqalbi cukup membenci dosa mereka dengan di dalam tapi membenci dalam hati itu ada catatannya wa dzalika adaful iman membenci dalam hati itu selemah-lemahnya iman akhirnya kita tanya diri awak masing-masing iman awak di puncak dan paling tinggi tadi mencegah dengan tangan kita atau iman menengah dengan lisan kita di kecean atau justru iman kita yang paling lemah anok seh bahkan mengecean lain minantu awak mah udah awak mah anak awak mah kebanyakan itu zaman awak kini iman awak berada di zalika adaful iman paling rendah kalau iman berada di posisi rendah jangan coba-coba menuntut kepada Allah dengan nikmat yang tertinggi kalau tidak iman di posisi paling lama paling rendah giliran meminta doanya sepanjang kali baru sekali meminta kami catatan minta kesehatan minta resakinan lapang minta anak nan saleh-saleha minta panjang umur minta macam-macam nan minta husnul khotimah minta masuk sarugo langsung begairi hisabin wala iqab tanpa hisab tanpa pertanyaan sementara iman di posisi paling rendah. Kalau iman ada di posisi rendah, maka ibadah awak itu pas-pasan saja. Pasti pas-pasan. Maknanya pas-pasan ya, sekedar yang wajib-wajib saja. Dan sunnah ndak barat. Atau kalau yakin lo langsung masuk sarugo. Padahal iman ada di posisi paling rendah. Kalau bisa tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau iman awak di puncak tertinggi, seharusnya aman.
Kecamatan Lembah Gumante, Pantai Cermin, kok tidak paralunya masuk peringkat 1 dan 2 untuk penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Solok kok lain bisa di iman awak di puncak nan paling tinggi nampak memakai narkoba ang berhenti dan dari kondak dan dana nan membawa ang ke kantor polisi betul kece amaknya betul kece ayahnya betul kece kakaknya kok lain mode itu pasti berhenti tapi nanti jadi apa kama kadicampan anak awak telepon kakaknya telepon adike nan merantau ke Jawa nan manggale di Padang akumpuan lah piti kalian bararape biarlah dibayar pada takuruang adik kalian ndak modal itu akhirnya ya ndak jadi takuruang sebulan 2 bulan sudah itu nyulang lol dia padahal Rasulullah seandainya Fatimah anakku Fatimah putriku mencuri maka aku yang akan memotong tangannya. Nah kalau di awal mana itu rasanya indak tiba di mato bapi ciangan tiba di pari itu kan ada di awal itu lama saya mengecek adat basandi sarak basandi kitabullah sarak mengatur adat memakai lama saya mengecek model itu tiap pidato kok bisa tagaan orang berbuat maksiat melanggar perintah Allah di atas rumah awak tangan kita langsung yang mencegahnya dah ada orang nantalo kok itu nantaga awak membuat kadai orang makan siang di bulan Ramadan dah ada waktu ruang kok ndak satu puasa indak lah ndak lo bisa dan melarang doh kok nak babuko jam 2 balik siang coba lah tapi jangan di siku nanti jadi apa awak nan magie namanya gorden sepanjang antah hari tengah hari terik awak nan mamasaan Indomie taluah awak nan membuat kopi jote hasilnya ndak barah padahal dunia ini seluruh dunia dan isinya diagian ke awak itu tidak lebih baik dari 2 rakaat salat sunat sebelum subuh tapi di awak tukar dengan dunia yang hanya sedikit sehingga maksiat itu merajalela Pakar di pesantren baratui orang anak orang dan jabian atalo dia melarang ndak main HP ndak nonton TV kalau deh kalau di ustazah itu menyuruh jam 9:30 malam wajib lalu 3:30 para siang jago sembahyang tahajud tiap malam kalau deh adi awak ndak ada bapulu anak do dua ikut di atas rumah sekedar melarang main HP tengah malam ndak kalau di awak anta sayang modea anta ada juga ibu-ibu nanti doa mainlah sudah isya setengah jam atau sejam jam 9 kumpulan HP di sikoa kak ibu masuk HP ayahnya jadi anak disuruh lalu ayah ndak ada main HP sama-sama ndak main HP-nya kumpulan pak isi masuk lemari lalu deh deh kira-kira dia lain kalau mode itu ke kare ke anak kare ke orang sekare itu lo ke diri awak nah kalau itu insyaallah iman awak di puncak nan tertinggi tadi insyaallah diri awak keluarga awak masuk kampung awak insyaallah akan menjadi baik ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fastabiqul khairat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.